Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 di Universitas Negeri Surabaya tahun 2021. Nomor NIM saya 210013901859015. Berikut ini adalah video uji kinerja saya di SMP Negeri 146 Jakarta. Terima kasih, silakan menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum semangat? Ayo coba kalau ibu bilang semangat pagi. Oke? Oke, semangat pagi. Pagi. Oke, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Deswita dan Febri. Deswita dan Febri, kenapa? Sakit. Oke, mudah-mudahan cepat sehat ya nak ya. Coba hari ini yang hadir, Septiana hadir, Gadiza, Rosa, Hadir. Putri, Safira, Salsa. Oke, kita melakukan pembelajaran. Alangkah baiknya jika kita berdoa ya, agar selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam setiap yang kita lakukan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Adakah yang ingat materi minggu lalu kita belajar apa? Saya, Bu. Belajar apa nak? Kita belajar tentang pengolahan serelia, kacang-kacangan dan umbi-umbian, serta belajar penyajian dan pengolahan. Lalu hari ini akan belajar perencanaan pengolahan umbi. Baik, terima kasih. Ya, jadi hari ini ya, coba kalian semuanya lihat ke layar monitor. Gambar apa? Ada yang tahu? Gambar apa saja? Pengolahan dari bahan umbi. Ya, ini ada apa? Talam. Nah, yang ketiga? Kremes atau ubi, betul. Kalau yang itu? Jus ya, atau minum adalah contoh-contoh dari pengolahan umbi-umbian. Apakah kalian tertarik ingin mempelajarinya? Ya, jadi banyak ya umbi-umbi di sekitar kita yang bisa diolah. Nah, jadi hari ini kita akan mengolah yang namanya susu umbi, ungu, dan puding. Pernahkah kalian mencobanya? Belum pernah mencoba? Belum pernah melihat? Oh, pernah. Oke. Baik. Jadi, ya, tujuan kita hari ini kalian nanti bisa yang namanya dengan LKPD yang sudah kalian tulis di resep itu, kalian bisa namanya mempersiapkan peralatan untuk membuat olahan dari umbi. Terus kalian juga bisa membuat atau menyiapkan bahan-bahannya ya. Terus juga membuatnya, penyajian, pengemasan, sampai nanti bisa apa? Tahu kriteria yang baiknya seperti apa. Oke, paham sampai sini? Paham ya nak ya? Oke, baik, kalau sudah silakan kalian ke kelompoknya masing-masing ya, silakan. Sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah ibu tentukan. Ya, jadi sebelum kita praktek nanti kalian akan dinilai ya. Yang pertama adalah penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Kalau nilai sikap, yang pertama adalah disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Sedangkan kalau penilaian keterampilan yaitu adalah penilaian dari proses pembuatan ya, dari awal, dari persiapan, proses sampai akhir. Jadi sesuai tidak waktunya, gimana, apakah alat dan bahannya benar yang kamu pakai. Mengerti sampai sini? Mengerti. Oke, baik ya. Jadi silakan kalian nanti bekerja sesuai dengan apa yang sudah kalian tulis di LKPD. Nah, coba perhatikan LKPD kalian ya, bahan-bahan dan alat-alatnya. Ya, kita juga lihat video. Apakah sudah benar kalian menulis alat dan bahannya? Oke ya. Ibu tayangkan dulu videonya coba. Nah, yang pertama ini diapain? Dikupas dulu ya kulitnya. Setelah dikupas diapain? Dipotong kecil-kecil. Biar apa? Pinter, biar cepat lunak ya. Nah, setelah ini kira-kira diapain?
Benar, dikukus atau direbus. Kalau menurut kalian lebih cepat direbus atau dikukus? Kenapa? Karena apa? Kalau dikukus lebih cepat? Karena penyerapannya banyak ya. Nah, dan dia lebih cepat kering dibandingkan kalau kita direbus karena banyak apa? Air yang ikut, ya kan? Nah, setelah itu diapain nih? Dihaluskan atau di blend? Tambahkan gula pasir. Oke, lalu tambahkan susu UHT ya. Nah, setelah ini silakan kalian blender sampai halus ya, sekitar 2 menit. Setelah itu baru disajikan ya. Nah, ini boleh pakai es batu atau pakai hiasan lainnya. Oke, paham sampai sini? Ibu akan mendemonstrasikan ya gimana cara penyajiannya. Oke, di sini sudah ada ya susunya ya. Nah, ini susu umbinya yang tadi sudah di blender halus ya. Terus, nah ini ada gelasnya. Boleh kalian hias atau kalian topping, terserah nanti mau seperti apa. Oke, nah ini penyajiannya terlebih dahulu. Oke, setelah ini kalian masukkan si umbi, boleh ditambah es batunya dulu ya. Oke, jika sudah baru ditambahkan si susu. Boleh ditambahkan lagi biar apa? Biar warnanya lebih cantik ya. Nah, ini untuk penyajian. Kalau untuk pengemasannya, nah kita menggunakan di sini botol yang sudah dibeli label ya. Nah, ini nanti labelnya bisa terserah kalian mau bikinnya seperti apa ya. Terus si susu ubinya ini kita masukkan lagi seperti biasa. Ditambahkan susu, creamer ya, itu boleh. Terserah kalian sukanya apa. Oke, jika sudah kalian tutup. Nah, nih ya. Jadi ada pengemasan dan ada penyajiannya. Oke, baik. Setelah Ibu mendemonstrasikan ya tadi ya cara penyajian dan pengolahan, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini kita fokuskan untuk membuat susu umbi ya. Jadi kamu nanti bisa tahu bahannya, bisa tahu alatnya, cara membuatnya, sampai nanti kamu bisa menyajikan dan mengemaskan. Oke, sekarang tiap kelompok ada yang mengambil bahan dan ada yang mengambil peralatan. Ibu persilahkan, silakan kalian mengambil alat dan bahan-bahan yang diperlukan. Ayo dilihat LKPD-nya. Ya, silakan. Ayo dilihat bahan-bahannya apa saja. Nanti penyajiannya nanti nak. Alat-alatnya saja dulu, ya. Ayo dilihat ada lagi kah kekurangannya? Coba, butuh talenan tidak? Butuh sendok tidak? Ayo coba diperiksa alat-alatnya apakah sudah lengkap. Talenannya untuk ngupas, sendoknya untuk menakar. Sudah semua alatnya lengkap? Talenannya sudah? Ayo diambil dulu kekurangan-kekurangannya. Bahan-bahannya tadi apa saja? Susu HT, pasir, sama ubi. Pinter. Oke, centongnya sudah dibawa. Sendoknya jangan lupa. Sudah siap semua. Oke, silakan diambil ininya, blendernya. Masing-masing kelompok. Ayo diambil blendernya. Oke, dilihat dulu kelengkapannya sudah lengkap atau belum. Baik. Yuk, sekarang coba dilihat lembar kerjanya.
Coba, ayo. Yang pertama dilakukan apa? Ayo, yang pertama dilakukan. Ketumbas umbi. Lalu apa lagi? Memotong ubi. Oke, terus? Blend, direbus atau dikukus. Oke, yuk silakan. Silakan dilakukan. Ayo, silakan. Berdua. Ayo, pisaunya ambil lagi kalau yang kurang. Silakan. Ayo, pakai talenannya. Ya, berdua boleh. Sini. Kalau nggak gantian. Gantian. Nah, ayo hati-hati tangannya dalam pengerjaannya. Ayo temannya terus dipotong. Ayo, udah dicuci? Nah, setelah dicuci diapain? Dipotong. Baik, ayo silakan dipotong. Oke. Ayo pelan-pelan nak dipotongnya. Udah segitu aja. Cukup ya. Oke, kalau sudah diapain nanti? Dikukus. Dikukus. Yuk. Udah, nak, sudah. Yuk, taruh. Silakan dikukus. Ayo pelan-pelan, awas uapnya. Nah, ya, taruh aja langsung. Ya. Nah, ini sampai apa nak? Kita kukus? Sampai empuk. Oke, tutup lagi. Coba nak dilihat dulu nih, udah matang atau belum? Coba ditusuk. Udah empuk? Udah. Oke, yuk silakan diambil. Selesai mengukusnya. Sekarang diapain? Ditimbang. Oke, ditimbang berapa? 250. Oke, silakan ditimbang. Ayo, susunya silakan disiapin. Berapa itu susunya, nak? Coba dilihat berapa banyaknya susu. Nih, 500 ml. Oke. Pas banget. Dah. Dah, ya udah, kalau udah ayo dimasukkan. Oh iya. Dan masukin ke blender. Yap, masukkan ke blender. Nah, ini hati-hati ya. Oke, terus setelah itu diapain? Masukkan gula. Mana gulanya? Sudah siap? Sudah. Berapa sendok gulanya? 4 sendok. Ayo, coba ditakar. Oke. 3, 4. Oke, kalau sudah ditambahkan apa? Susu UHT. UHT-nya berapa? 500. Oke, yuk silakan coba dituang. Oke. Udah. Sudah? Kalau sudah yuk dicolokin. Udah masukin. Yuk, pelan-pelan. Ya, ini silakan. Nah, ini sampai berapa menit kira-kira? 2 menit. Nah. Oke, yang sudah ayo dibersihin, ambil gelas penyajiannya.
coba dilihat dari sendoknya. Ayo, yang sampahnya dikeluarkan. Nah, Halus. terus sudah halus. Ayo, ambil apa tadi? Penyajian. Nah, gelas penyajian. Ayo, ditaruh sana, Nak. Dirapikan di sana, yuk. Ayo, gelasnya yang mana? Diambil, ayo gelasnya. Nah. Ini udah? Ayo dong. Coba dong. Oke, habis itu dia pasang belum? Dah, ayo coba. Sampai yang halus ya. Kalau udah diambil gelasnya, botolnya. Kalau sudah jadi silakan kalian disajikan ya. Itu pakai apa, Nak? Oke, agar-agar ini. Oke. Oke, jangan penuh-penuh, nanti kan ditambahin susu. Ya. Diapain habis itu? Disajiin silakan. Kita tuh ininya kecil. Kita ininya kecil. Oke. Ini bagus. Jadi bagus ya. Oke. Kasih makan kan tambah es batu, tambah sini kok pada es batu memang. Bagus Wah, oke, baik. gitu. Sudah, yang lainnya sudah? Sudah, Ibu. Sudah. Tambahin Oke. krim. Tambahkan susu ya. Ya. No, jadi bawahnya. Iya, aja bagus. Oke. Yuk, untuk pengemasannya pakai apa yuk? Ambil. Pakai kemasannya juga. Ya. Maaf sih. Tisu. Nah. Oke, jangan penuh-penuh. Ya. Tambahkan susu. Oke, yuk dilap dulu, baru ditutup. Ayo dirapihin. Oke, udah jadi ya. Ayo, dah. Sekarang berkemas. Membuat susu umbi ya. Kalian sudah, Ibu lihat sudah bikin, sudah jadi. Coba untuk kelompok 1, apakah gimana tadi cara membuatnya? Coba dijelaskan ulang. Mengupas ubi, terus dipotong kecil-kecil, bisa direbus, bisa dikukus. Situ di blender, masukkan gula pasir, susu UHT, dihaluskan, terus dituang, boleh dikombinasi sama susu UHT. Oke, baik. Adakah kesulitannya tadi dalam membuat? Enggak. Enggak ada. Oke, coba kalau kelompok 2, buatnya seperti apa? Pertama ubinya dikupas dulu, lalu dipotong, terus kalau udah dicuci dulu, direbus, habis direbus dimasukkan ke blender sama gula dan susu UHT. Kalau itu dulu disajikan Iya. atau Dikemas. Tadi salahnya adalah ternyata tekstur umbi setelah kita blender itu apa? Kental ya. Nah, teksturnya kental. Jadi kalian hati-hati saat menuangkan. Jadi apakah umbinya dulu atau susunya terlebih dahulu? Nah, ini bisa ya. Jadi seperti ini. Ini susunya dulu, baru umbinya ya. Atau bisa juga ini tadi umbi dulu ya? Iya. Umbi dulu, baru susu ya. Tadi kesalahannya hanya saat menuangkan saja, susah ya. Nah, tapi selebihnya sudah baik. Kalau misalnya kita ganti bahan lainnya selain umbi, misalnya jagung, apakah hasilnya akan sekental ini? Tidak ya. Jadi tergantung karakteristik dari si bahan itu sendiri. Oke, paham ya, Nak ya? Jadi tadi kesulitannya apa? Mengupas umbi juga ya? Ya, sama memotong. Memotong umbi juga, terus blendernya nggak ada masalah ya? Nah, kenapa tidak dimasak dulu umbinya? Di blender saja kan? Ya, beda sama yang waktu kita bikin susu jagung itu kan harus dimasak karena jagungnya masih kenapa? Jagungnya masih mentah. Kalau ini umbinya sudah mateng, campur susu dan gula, jadi bisa aman untuk
Bener? Bener ya? Oke, baik. Tadi sudah ada yang jadi ya, dari si susu umbinya ini bisa kita olah lagi menjadi puding. Tinggal ditambahkan apa? Agar-agar, santan, ya, gulanya sudah tadi, susunya sudah, ya kan? Jadi nanti kita latihan lanjutannya yaitu adalah membuat puding yang sudah kalian kerjakan di LKPD ya. Nanti dilihat ya. Jadi lanjutannya setelah kita membuat susu umbi adalah membuat puding ya. Jadi silakan nanti kalian siapkan alatnya, siapkan bahannya, silakan membuat pudingnya. Oke, mengerti sampai sini, Nak? Oke, baik, kalau sudah mengerti silakan kalian membuat puding masing-masing. Coba dilihat LKPD-nya dengan cara-caranya ya, Nak ya. Ayo, pertama diapain? Masukkan ubi. Ditimbang udah tadi. Oke, ditimbang. Berapa itu ubinya? 250. 250. Oke. Terus habis itu? Masukkan air 250 ml. Baik. Ayo, dilihat kenceng apa enggak. Yuk. Masukkan susu kental manis sebanyak 40 gram. Lalu masukkan bubuk agar-agar sebanyak 7 gram. Tambahkan gula sebanyak 80 gram. Dan masukkan santan sebanyak 50 ml. 55. Masukkan air lalu diaduk hingga rata. Jika sudah rata, kita ke proses pemasakan. Setelah terlihat sudah mendidih, segera dimatikan. Kalau sudah matang kita cetak. Silakan dicetak. Ya. Untuk yang pengemasannya, kita masuk di dalam penyajian dan pengemasan. Ya. Silakan. Kita mau teknik menghias. Geser. Udah semuanya? Kalian selesai? Sudah. Oke, baik. Kalau gitu sekarang coba kalian ya buka lembar kerja LKPD-nya, lalu kalian perhatikan di situ ya, lembar kerja tugas 4 coba diisi sesuai dengan kriteria yang ada di dalam tabel. Oke, mengerti? Silakan. Warnanya ya, dilihat. Penyajiannya seperti apa?
Oke, baik, kita masuk ke presentasi kelompok ya. Jadi tiap-tiap kelompok silakan menjelaskan gimana tadi cara membuatnya, penyajiannya seperti apa, pengemasannya seperti apa, ya, kendalanya dan solusinya seperti apa. Oke, baik, kelompok 1 Ibu persilahkan untuk presentasi. Pertama-tama kan kita tadi buat susu ubi. Susu ubi ini bahan utamanya yang pasti ubi. Terus pertama kita caranya ngupas ubi dulu, terus kita cuci, lalu dikukus, potong kecil-kecil, terus di blender. Lalu untuk ininya? Untuk puding dia sama diituin dulu, tapi dia perlu dikukus juga, tapi dia dimasukin agar-agar. Baik, jadi bisa dari tadi susu umbi ini langsung ke puding gitu ya. Baik, pengemasan dan penyajiannya? Pengemasan dari puding kita pakai cup kecil, kalau buat yang susu ubinya kita pakai botol. Baik, yuk. Sekarang kelompok 2 tolong presentasikan hasil dari pembuatan susu umbi dan puding ubinya. Pertama-tama kita membuat susu ubi yang bahan utamanya adalah ubi. Terus ada gula, ada susu UHT. Cara membuatnya pertama kita kupas ubinya, lalu potong, dicuci, lalu kita kukus. Bisa juga direbus. Kalau sudah, sekarang kita membuat agarnya, puding ubi. Alat dan bahannya pasti sama. Tapi ini bedanya dia dimasukkan agar-agar dan santan. Baik, ini kenapa saat disajikan bentuknya seperti ini, gimana? Pertama kita masukkan ke cetakan yang mawar dulu. Terus kalau sudah mengeras, kita masukin yang puding yang bening. Oke, baik. Penyajiannya di piringnya? Oh iya. Lalu Kalau hiasannya menggunakan susu kental manis. susu kental manis. Kalau ini? Keju. Keju. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Untuk kelompok 3, penyajian dan pengemasannya seperti apa? Untuk susu ubinya menggunakan botol kemasan. Untuk puding ubinya menggunakan piring. Kemasannya menggunakan tempat agar-agar. Baik. Untuk penyajian dan pengemasannya sama ya, berarti menggunakan botol, piring, dan cup. Oke, baik. Terima kasih ya, kelompok sudah mempresentasikan hasilnya. Sekarang Ibu mau tanya tentang evaluasi ya. Evaluasi kita dalam pembelajaran hari ini. Adakah solusi, adakah masalah ya, masalah-masalah yang dihadapi, dan apa sih yang tadi kalian sudah mencicipinya kan? Nah, itu gimana rasanya, gimana teksturnya dan lain-lainnya. Oke, kelompok 1. Kalau dari puding kita bisa lihat kita dapat warna yang sangat pekat, terus juga rasanya yang manis. Tadi Pekatnya itu seperti apa? ungu tua dari ubi. Lalu Kesulitan yang didapat tadi ngeblender ubinya agak mandek gara-gara emang teksturnya kental. baik. Ada lagi nggak kesulitannya tekstur dari ubinya? Enggak ada. Lembut atau gimana? Teksturnya lembut, cuman emang agak kental buat diolah. Oke, baik. Tadi kelompok 1 menyebutkan bahwasannya saat memblender ya sangat kental, jadi susah. Coba adakah teman dari kelompok lain yang bisa memberikan solusi gimana saat memblender itu biar tidak kental? Mungkin ada yang mau memberikan solusinya untuk kelompok lain? Solusinya mungkin ditambahin air lagi supaya gampang di blendernya. Oke, baik. Nah, selain ditambahkan air, kita juga harus mencicipi rasanya ya. Jadi jangan hanya tambahkan air tapi rasanya kita tidak koreksi. Jadi nanti hasilnya tidak manis dan lain-lain. Oke, untuk kelompok 2 gimana hasil yang didapat? Boleh diceritakan agarnya? Kalau agarnya kita kan tadi pertama yang mawar kita menggunakan ubi. Kalau yang beningnya kita hanya menggunakan agar-agar. Jadi warnanya biru muda. Teksturnya kalau yang agar beningnya itu lembut. Kalau yang bunga mawarnya lembut agak berserat. Adakah kesulitan Saat memotong dan memblender motong ubi? Ya. Kenapa tuh? Keras. Mungkin ada kelompok lain yang bisa memberikan solusi. Kelompok 2 ya, dia kesulitannya adalah saat memotong ubinya keras. Mungkin ada yang bisa memberikan solusi. Kelompok 3?
kelompok 2 gimana solusinya kalau ubinya keras saat memotong? Solusinya menggunakan pisau yang tajam dan juga besar agar mudah memotong ubi. Baik. Kalau untuk kelompok 3 sendiri gimana hasil yang didapatkan? Untuk pudingnya warnanya pekat, teksturnya juga lembut, sedangkan susu ubinya warnanya lebih mudah karena menggunakan susu. Adakah kesulitan Saat memotong ubi. saat memotong ubi sama ya? Iya. Oke, baik, terima kasih kelompok ya. Tadi Ibu juga sudah mencoba dari kelompok 1, teksturnya dia padat ya, renyah ya saat dimakan. Terus rasanya juga cukup manisnya cukup ya. Kalau untuk kelompok 2 karena memang tadi dicampur dengan agar plain, jadi rasa manisnya rada berkurang ya Nak ya. Tapi untuk tampilannya lebih cantik. Kalau untuk kelompok 3 sama ya, mungkin lebih lembek sedikit saja. Oke ya, itu tadi presentasi terus evaluasi dari kalian sudah baik ya dalam pembuatannya. Mungkin untuk kedepannya ya, tadi di susu ubinya kurang manis ya. Jadi itu mungkin kesalahannya adalah saat memblender umbi dan si gulanya belum terlalu larut ya. Jadi harus benar-benar dipastikan mereka benar-benar. Caranya gimana ya, kita harus dilihat dulu benar nggak ini halusnya merata atau belum. Jadi jangan buru-buru abis di blender masukin gula selesai. Jadi harus benar-benar di lebih lama 2 atau 3 menit. Oke, paham sampai sini Nak? Paham ya. Jadi sekarang kita masuk ke refleksi. Jadi apa sih yang kita pelajari hari ini? Gimana sih pendapat kamu tentang pelajaran hari ini? Oke, boleh siapa yang mau menyampaikan refleksinya? Mungkin Salsa? Pelajaran yang kita dapat hari ini, kita bisa banyak mengolah dari bahan ubi. Bisa contohnya dari tadi susu ubi sama dari puding. Pelajaran yang diambil juga tadi biar lebih mudah blender menggunakan air. Itu solusi pertama. Solusi kedua, pas memotong menggunakan pisau yang besar atau yang lebih tajam. Baik, berarti kalian sudah paham ya, jadi apa saja cara pembuatannya. Mungkin ini bisa kalian pakai nanti untuk di rumah, atau kalian bisa buat jadi ide bisnis ya. Jadi umbi yang biasanya kalian taunya ubi putih, terus ubi apalagi kuning ya, ternyata ada ubi ungu. Kenapa kita pakai ubi ungu? Karena warnanya lebih cantik. Kalau untuk dijual lebih orang menarik, benar? Ya. Jadi sampai sini materi kita untuk pengolahan serelia, kacang-kacangan dan umbi ya. Untuk materi selanjutnya kalian akan belajar untuk PAS ya. Tugas kalian adalah membaca modul-modul pengolahan yang sudah Ibu berikan. Tetap jaga kesehatan ya. Terus istirahat yang cukup, makan makanan yang bervitamin, jangan lupa menggunakan masker ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ditutup dengan berdoa. Oke, sebelum kita selesai, alangkah baiknya jika kita berdoa mungkin dipimpin oleh Putri. Mana Putri? Putri, ayo silakan. Mari teman-teman, kita sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Putri ya. Terima kasih semuanya yang sudah praktek hari ini. Ibu ucapkan, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu di praktek selanjutnya.